Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, wa na'udzubillahi min sururi anfusina, wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam, selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berbicara tentang malaikat Allah mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahui perihal tugas dan juga apa yang dikerjakannya. Selama ini kita hanya mengetahui tugas-tugas dari malaikat yang pernah kita dapatkan waktu di sekolah. Misalnya adalah tugas dari malaikat Jibril, yakni sebagai penyampai wahyu. Tugas malaikat Mikail adalah sebagai pemberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup di bumi, dan lain seterusnya. Selain daripada itu, ternyata ada tugas lain dari malaikat Allah yang mungkin tidak pernah kita sadari, yakni mendoakan manusia, umat muslim yang mengerjakan kebaikan. Lalu apa keuntungannya jika kita didoakan oleh para malaikat? Ketahuilah wahai saudaraku semuanya, doa yang kita panjatkan akan jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua tahu malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah ingkar dan yang paling dekat kepada Allah. Lalu, siapakah golongan manusia yang sangat beruntung tersebut? Satu orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Salah satu manusia yang beruntung didoakan para malaikat, yakni orang yang bersuci terlebih dulu sebelum tidur. Kebiasaan ini memang terlihat mudah akan tetapi cukup sulit untuk dikerjakan. Bagi orang yang kuat iman dan takut kepada Allah tentu sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dulu sebelum tidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban, ia berkata, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah ampunilah hambamu si fulan karena tertidur dalam keadaan suci. Hadits riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Oleh sebab itu, biasakan dan sempatkan apabila hendak tidur bersucilah terlebih dahulu. Dua orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim nomor 469 dari Abu Hurairah. Tiga orang yang berada di syaf depan dalam sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat kepada orang-orang yang berada pada syaf-syaf terdepan. Hadis riwayat Abu Daud. 4 orang yang menyambung syaf saat sholat berjamaah. Orang-orang yang tidak membiarkan barisan syaf sholat kosong, juga termasuk salah satu orang yang beruntung yang selalu didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat kepada orang yang menyambungkan syaf, dan siapa yang mengisi celah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut karenanya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 985 Syahih. 5. Mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang imam membaca, Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah oleh kalian, amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 782 dari Abu Hurairah. 6 orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat. Mungkin ini yang sering kita lupakan saat selesai sholat, yakni langsung berpindah tempat untuk bersandar atau sekedar mencari tempat yang lebih luas. Padahal jika kita mengetahui tetap berada pada posisi di mana kita mengerjakan sholat, merupakan salah satu hal yang membuat malaikat akan mendoakan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Para malaikat akan selalu bersholawat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Oleh sebab itu, hindari sebisa mungkin langsung berpindah tempat setelah selesai sholat, sebelum berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 orang yang melakukan sholat subuh dan asyar berjamaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?' Mereka menjawab, 'Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat.'" Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah Al-Musnad nomor 9140. 8 orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, 'Amin,' dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan." Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2733. Oleh sebab itu, doakanlah kebaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah atau bahkan yang menyakiti hati kita. Insya Allah kita akan didoakan para malaikat supaya diberikan kekuatan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak,' dan lainnya berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit.'" Hadits riwayat Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010 dari Abu Hurairah. 10 orang yang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat kepada orang yang sedang makan sahur." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. 11 orang yang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersholawat kepadanya di waktu siang kapan saja, hingga sore, dan di waktu malam kapan saja, hingga subuh." Hadis riwayat Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, Al-Musnad 754. 12 orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bersholawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain." Hadits riwayat Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua berharap semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikatnya. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.